Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah seger ya berarti siap untuk pembelajaran kita hari ini tentang kelanjutan dari toleransi kemarin, yaitu tentang rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Tapi sebelumnya sebelum pelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah agar pelajaran kita hari ini bisa lancar, tiada halangan, serta kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum pelajaran tentang rukun, kelanjutan dari pelajaran kemarin tentang toleransi, masih ingat anak-anak apa itu toleransi? Ayo coba Khadijah dijelaskan, toleransi itu apa? Menghargai, pinter menghargai. Sikap toleransi itu apa? Siapa? Maulidia. Toleransi itu bisa menahan ego. Bagus, pintar. Jadi ternyata kalian masih ingat materi pelajaran kita. Untuk hari ini kelanjutan dari toleransi itu adalah sikap rukun. Rukun itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, atau yang biasa kita kenal dengan rukun. Kata jamaknya adalah arkan, yang berarti asas, dasar atau pondasi. Jadi kalau misalkan ibu tanya apa itu rukun, rukun atau kata kerukunan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang kata jamaknya adalah arkan, berarti asas, dasar atau pondasi. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dalam trilogi kerukunan. Ada 3 trilogi, berarti 3 kerukunan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerukunan intern. Maksudnya kerukunan intern itu adalah masing-masing umat dalam satu agama. Jadi kerukunan sesama agama. Contoh misalkan kerukunan misalkan Islam, rukun antara aliran A dan aliran B. Rukun antara mazhab A dan mazhab B dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua, kerukunan di antara umat beragama, antar umat beragama. Jadi kerukunan antara agama yang satu dengan yang lain. Contoh misalkan di Indonesia ada bermacam-macam agama. Islam rukun dengan Kristen, Islam rukun dengan Hindu, Islam rukun dengan Konghucu misalkan seperti itu. Jadi kerukunan antar umat beragama. Yang pertama tadi rukun sesama agama, yang kedua rukun antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah. Kenapa kok rukun agama dengan pemerintah itu penting? Supaya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk dan pejabat itu ada. Jadi kalau misalkan
pemeluk agama dan para pejabat itu bisa rukun, insya Allah negara kita itu juga bisa terbentuk suatu kerukunan. Jadi ada 3 ya nak, trilogi kerukunan tadi. Yang pertama rukun sesama agama, yang kedua rukun antar umat beragama, yang ketiga rukun agama dengan pemerintah. Nah, untuk materi selanjutnya kemarin sudah toleransi, tadi sudah rukun, dan yang materi kita yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kenapa kok kita itu harus menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Karena yaitu tadi agar tercapai kerukunan, materi yang kita pelajari tadi sebelumnya. Jadi agar mencapai suatu kerukunan itu kita harus menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Caranya seperti apa? Contohnya, selalu menghargai atau menghormati akidah orang lain. Jadi ini contoh rukun antar umat beragama. Kalau misalkan ada negara agama lain itu lagi melaksanakan ibadah atau apa, kita sebagai umat Islam kita harus menghargai. Sebagaimana yang kita pelajari minggu kemarin tentang toleransi, yaitu ada satu ayat di surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, itu ayat yang terakhir itu ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Jadi kita harus menghormati atau menghargai akidah orang lain. Selalu bersikap waspada dengan orang yang terlihat mencurigakan. Jadi kita nggak boleh suudzon, tapi kita juga harus waspada. Nah, kita nggak boleh berburuk sangka kalau misalkan ada orang baru, tapi kita juga harus jaga-jaga, kita harus waspada. Kemudian selalu menghormati pendapat orang lain. Jadi misalkan dalam suatu pertemuan, dalam suatu forum misalkan kita boleh mengemukakan pendapat. Kalau misalkan pendapat kita dengan orang lain itu beda, kita harus menghargai. Kalau misalkan memang pendapat kita nggak diterima dalam suatu musyawarah, kita harus legowo. Ya, itu. Jadi menghormati pendapat orang lain. Selalu menghindarkan sikap egois, mau menang sendiri, angkuh dan sombong. Itu salah satunya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita egois, kemudian kita angkuh dan sombong, merasa paling benar, merasa paling baik, maka akan timbul suatu kekerasan, akhirnya pertengkaran, perkelahian. Menjaga perasaan orang lain, jangan sampai orang lain tersinggung. Jadi walaupun memang dalam suatu masyarakat kita bebas mengemukakan pendapat, tapi kita harus menggunakan dengan bahasa yang halus agar tercipta suatu kerukunan. Dengan cara apa? Dengan kata-kata yang baik, agar orang lain itu tidak tersinggung. Nah, penerapan kerukunan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan itu contohnya seperti apa? Contoh misalkan di dalam sekolah, kita sebagai siswa kita kita harus bermain dengan semua orang, mau berteman dengan siapa saja, tidak memandang suku, agama atau ras. Jadi kalau misalkan kita berteman tidak boleh pilih-pilih. Saling tolong menolong. Kalau misalkan ada orang yang kesulitan, kita harus bantu. Karena apa? Karena kalau kita mau menolong orang, kita mau bantu orang, nanti kalau misalkan kita butuh bantuan, insya Allah ada yang nolong. Jadi akhirnya apa? Kerukunan itu akan tercipta. Gotong royong. Misalkan di sekolah kelasmu lagi kotor, kamu nggak usah merasa iri atau apa, kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan bersama-sama. Karena apa? Karena kalau misalkan suatu pekerjaan kita lakukan bersama-sama, insya Allah hasilnya cepat selesai dan baik. Kemudian kalau misalkan ada orang lain melakukan satu kesalahan, kita harus memaafkan, saling memaafkan. Kalau misalkan kita salah, nggak usah takut atau malu atau izin, kita minta maaf. Agar apa? Agar sikap kerukunan dan tindak kekerasan di masyarakat itu tidak terjadi. Jadi kerukunan tercipta,
kekerasan tidak akan terjadi. Jadi ibu ingatkan, mumpung kita masih muda, biasanya anak-anak muda itu kan jiwanya, semangatnya menyala-nyala. Akhirnya apa? Ketika ada orang, misalkan ada yang ngomong sedikit menyinggung, langsung senggol bacok, kata orang Jawa seperti itu. Itu jangan ya nak. Jadi kalau misalkan memang itu terjadi, ya kita harus gunakan hati, jangan gunakan emosi ya, agar kerukunan terjadi. Saya yakin anak-anak siswa-siswi SMK Wahid Hasim ini anak-anak yang nurut-nurut, pinter-pinter, solih-solihah semua. Jadi ibu harapkan di SMK Wahid Hasim ini ada sikap toleransi agar timbul kerukunan dan tindak kekerasan tidak terjadi. Ya nak ya. Ibu akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga protokol kesehatan, nggak usah sering banyak keluar. Karena apa? Karena corona ini, COVID ini masih ada di Indonesia. Kita harus berdoa semoga penyakit atau virus ini segera musnah dari muka bumi agar kita bisa sekolah kembali. Ya nak ya, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.